Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Kembali lagi bersama kami dalam dialog khusus masih bersama dengan Dr. Wisnu. Kita lanjutin lagi ya dokter ya pembahasan kita yang menarik banget di hari ini dokter. Nah kalau untuk menyambung pertanyaan tadi juga dokter, kan aku juga sebagai cewek nih kayaknya tadi ngedengerinnya aduh kok ada bedah, aduh ini itu. Takut gitu loh dokter. Mungkin dokter bisa kasih saran nggak kalau misalnya ada pasien yang ingin melakukan bedah seperti itu? Oke, jadi begini Mbak Eka ya, wajar. Satu, orang dengar kata operasi aja udah takut. Iya, Apalagi operasi pakai alat khusus, operasi khusus lagi. Takut dengar operasinya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu takut karena tujuan semua dokter lah, semua dokter itu pasti akan menyarankan tindakan operasi ini tentu demi kebaikan pasien, tentu ada indikasinya. Misalnya untuk mengangkat penyakitnya, mengurangi keluhan si pasien, atau membantu si pasien ini untuk mendapatkan keturunan. Yang berikutnya lagi ada banyak pilihan metode operasi yang bisa dilakukan. Misalnya, oh saya nggak mau operasi yang laparotomi, takut lukanya gede, ya bisa lakukan operasi laparoskopi misalnya, asal tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Atau saya nggak mau operasi laparoskopi, saya mau laparotomi. Nah itu terserah aja, bisa didiskusikan dengan pasien, tergantung kebutuhan pasien, tergantung kondisi pasien, tergantung juga kondisi medis yang ada pada pasien. Oke, mungkin ada kesimpulan sendiri dari dokter pembahasan kita hari ini dokter, mungkin disingkat saja. Jadi buat ibu-ibu ataupun para pasien atau wanita di luar yang ingin mendapatkan pertolongan medis ataupun berkonsultasi mengenai masalah gangguan kesuburan, nggak usah khawatir ya. Mungkin banyak sih yang merasa, oh nih saya takut ke rumah sakit, saya takut pandemi ini cenderung ada beberapa pasien yang takut untuk ke rumah sakit ya, tapi sekarang sih udah mulai karena takut tertular gitu. Iya betul. Jadi nggak usah takut, yang penting patuhi protokol kesehatan ya, jaga daya tahan tubuh ya, terus patuhilah pakai masker, pola hidup bersih dan sehat, dan kita akan melakukan penapisan sebelum melakukan tindakan medis pada pasien. Yang berikutnya lagi, emang ada kondisi-kondisi yang jangan ditunda tadi untuk mendapatkan pertolongan medis ya, karena kalau makin ditunda justru akan memperparah atau memperkecil peluang si pasien atau wanita ini untuk mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan kehamilan misalnya. Jadi saya juga dulu sampai sekarang malah masih ada pasien yang belum mau kontrol karena misalnya atau menjalani operasi atau menjalani program kehamilan misalnya bayi tabung karena takut diswab. Oh, jadi alasannya bukan karena aduh ngeri takut operasi, bukan, tapi karena malah pandeminya gitu ya dokter ya? Jadi ada yang takut pandeminya, ada yang takut untuk menjalani operasi atau menjalani program fertilitas itu karena takut diswab. Gak usah takut ya, diswab itu emang nggak nyaman, tapi itu demi kebaikan bersama, kebaikan si pasien, kebaikan calon si bayi yang akan dikandungnya nanti misalnya, juga melindungi tenaga kesehatan yang lain. Nggak usah takut, saya juga udah 5 kali diswab, istri saya udah 7 kali diswab. Emang nggak enak, tapi itu satu prosedur yang saya bilang itu tadi ya, new normal yang kita prosedur yang harus kita lakukan sekarang. Iya baik dokter, jadi kalau misalnya ada pasien yang pengen tanya-tanya juga, dulu juga sebenarnya nggak masalah ya dokter ya, terus pengen konsultasi juga nggak masalah, tapi nanti kalau misalnya dokter ada strategi sendiri nggak sih biar nih pasien ayo berani gitu, jangan ditunda, apalagi pandemi kayak gini kan kita nggak tahu ya dokter berakhir sampai kapan gitu kan. Jadi kalau kata dokter kan kalau ditunda-tunda takutnya nanti malah tidak bisa, seperti itu ya dokter ya. Betul.
Iya, oke pemirsa, itu dia pembicaraan kita pada hari ini. Aduh, cukup menarik sekali ya dokter ya. Sama-sama, Mungkin Kak. dokter ada yang mau ditambahkan lagi terakhir? Cukup. Cukup, oke. Jadi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah ya, pembahasan kita tentunya sangat menarik banget. Jadi mungkin buat kalian semua yang ingin info lebih lanjut tentunya bisa nanti hubungin Dokter Wisnu langsung kali ya. Karena kita durasinya juga tidak cukup untuk membahas lebih detail lagi. Oke pemirsa, karena sudah 30 menit saya menemani Anda semua, waktunya Eka Erviana Rahmawati beserta kru yang bertugas dan juga dengan Dokter Wisnu pamit undur diri. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh